Oke, hari ini teman-teman saya mau sharing. Nah, goalnya adalah yang pertama, hari ini teman-teman bisa paham dan bisa praktek ya pakai iklan Meta Ads atau Facebook Ads ya. Terus teman-teman juga nantinya bisa membuat campaign ya menggunakan dashboard Meta Ads juga. Terus teman-teman bisa menentukan KPI, bisa mengevaluasi hasil iklannya teman-teman ya dengan baik. Terus sama nanti bisa iklan setting iklan sesuai target. Oke, jadi ini saya mulai dari mindset yang harus dimiliki seorang digital marketer, teman-teman. Oke, yang pertama adalah teman-teman di sini ada yang baru mulai di iklan nggak? Baru pemula banget nih di iklan misalkan ya. Nah, teman-teman eh, jangan berpikir bahwa iklan ini adalah cara yang ajaib, teman-teman. Jadi kita baru ngiklan nih, baru banget ngiklan. Newbie banget nih. Terus kita berharap, saya tak ngiklan biar langsung closing banyak, misalkan gitu. Nah, kalau optimis nggak apa-apa, teman-teman. Tapi jangan terlalu menaruh harapan di sana ya, karena nanti takutnya ketika kita udah iklan, terus ternyata tidak sesuai harapan, nanti teman-teman drop dan akhirnya males lagi untuk iklan. Gitu. Jadi di sini ditekankan bahwa iklan itu bukan cara ajaib. Kita pasti ada yang namanya testing, riset, harus ada usaha, seperti itu ya, harus effort dulu. Terus yang kedua adalah rahasianya riset, teman-teman. Jadi sebelum ngiklan ya, teman-teman di sini saya sarankan buat riset dulu. Riset produk, riset kompetitor, riset konten, riset semuanya. Itu ya. Nah, yang ketiga adalah kuncinya itu kata kunci. Nah, kalau bisa di setiap copywriting seperti caption ya, copywriting atau di setiap konten atau nama halaman ya, kalau misalkan pakai Facebook, itu kalau bisa mengundang kata kunci. Itu misalkan digital marketing Sidoarjo atau perumahan termurah di Surabaya, misalkan seperti itu. Kuncinya adalah kata kunci gitu ya. Biar nanti iklan kita semakin maksimal ya, bisa dicari sama semua orang gitu. Terus yang keempat adalah harus by data dan terdata. Jadi kita itu ngiklan teman-teman, kita ngasih uang ke Facebook, terus dapat leads. Lah leads itu adalah prospek ya, prospek yang masuk ke kita. Itu harus didata, harus disimpan nomornya. Seperti itu. Kenapa? Karena kita udah mengeluarkan uang nih ke Facebook. Nah, ditukarkan sama database. Sayang kalau database-nya nggak kita jaga. Seperti itu ya. Terus yang kelima adalah cek respon pasar. Jadi teman-teman di sini nggak bisa kalau misalkan ya ngiklan baru pertama kali terus habis itu dilepas gitu, nggak dipantau sama sekali. Udah aku cuma ngiklan tok gitu. Pokoknya iklanku tayang terus tak biarin. Gitu nggak bisa teman-teman. Kita harus selalu cek ya, cek respon pasar. Kita nggak tahu ya pasar itu sukanya kayak gimana. Mungkin apa namanya bisa dicek 3 hari sekali atau 2 hari sekali itu namanya testing ya teman-teman ya. Jadi dilihat tuh interaksinya kayak gimana, terus responnya kayak gimana, like-nya kayak gimana, yang share ada berapa, seperti itu tuh harus dicek teman-teman. Kalau misalkan kita ngiklan nih 3 hari, misalkan budgetnya 50.000 ya selama 3 hari. Terus kita nggak tahu kalau iklan kita itu ternyata nggak ada yang nonton atau nggak ada yang tertarik gitu ya sama iklan kita. Terus kita lanjutkan terus iklannya. Ya boncos teman-teman pasti. Itu. Yang keenam, yang terakhir adalah kuatlah di kekuatan. Nah, teman-teman di sini pasti punya core-nya masing-masing. Ada yang apa namanya? Expertnya itu ngiklan perumahan, ya udah ngiklannya perumahan aja. Terus ada yang di sini core-nya adalah fashion, ya udah fashion aja. Seperti itu teman-teman ya. Kita harus fokus ke core-nya masing-masing. Kalau saya itu lebih ke jasa teman-teman. Kalau produk saya itu kurang ini ya, kurang menjiwai kalau produk itu. Itu. Ini Mbak, kalau misalnya kayak di properti itu kita sering yang jadi permasalahan antara daya beli atau apa? Gimana itu cara mensiasatinya, Mbak? Kalau di riset itu saya sarankan risetnya lebih ke konten dulu, Pak Aryo. Biasanya Oh, kalau ke riset konten dulu. apa? Oh, ke konten dulu gitu ya.
Iya, betul. Biasanya kalau saya itu, beberapa klien saya itu risetnya menggunakan ad library ya Pak Aryo ya. Jadi dilihat Oh, misalkan di perumahan A, yaitu apa target marketnya misalkan menengah ke atas, itu seperti apa kontennya. Jadi beda segmen, beda tip apa namanya, beda karakter konten Pak Aryo. Gitu. oh gitu. Iya, betul. Iklan kita tuh yang bagus itu pakai flyer apa pakai video, Kanesha, yang paling bagus gitu Oke. biasanya. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Ardi untuk pertanyaannya. Jadi banyak Pak Ardi yang tanya ke saya itu bagusan pakai flyer atau pakai video. Sebetulnya itu bagus semuanya. Cuma ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing Pak. Gitu. Bentar. Jadi gini Pak Ardi, kalau misalkan video itu idealnya saran saya itu di 15 sampai 60 detik aja. Kalau untuk Meta Ads ya. Dan untuk ukurannya semuanya ya mau video, mau gambar, kalau bisa itu 1:1. Seperti itu. Nah, terus kalau video itu kelemahannya adalah kelebihannya dulu ya. Kelebihannya adalah kita bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya di video itu. Tapi kelemahannya adalah ketika kita tidak mengemas secara unik misalkan ya, atau kita ngeditnya itu asal-asalan, orang itu bakalan jenuh lihat video kita. Jadi nggak diselesaikan sampai akhir gitu. Jadi kalau misalkan Pak Ardi mau pakai video, itu bagus banget ketika cara pengemasannya juga unik, terus kita kasih hooknya di apa namanya di awal-awal video, misalkan seperti itu Pak Arti. Kalau gambar, gambar itu enaknya tuh dia lebih simpel. Dan misalkan nih saya dapat iklan gambar ya, itu kan dalam satu flyer ya, itu sudah memuat banyak informasi yang saya butuhkan. Seperti itu. Nah, ini teman-teman, sebelum teman-teman beriklan, itu teman-teman harus menanamkan dulu nih di hati dan pikirannya teman-teman ya. Kita harus yakin 100%. Yakin, pokoknya harus yakin 100%, siap mental, terus fokus ya. Fokus sampai menghasilkan. Jadi jangan kalau misalkan boncos sedikit nggak wes nggak tak ulangin nih misalkan gitu. Nah itu jangan teman-teman, kita harus siap mental. Budget iklan ya, budget iklan itu adalah sebuah investasi ya teman-teman ya. Jadi jangan takut boncos. Database itu aset seperti yang sudah saya katakan di awal. Kalau ada leads atau ada prospek masuk langsung dicatat, karena prospek itu nggak harus closing hari ini. Bisa beberapa klien saya itu ya teman-teman ya masuknya itu dari bulan lalu, closingnya baru hari ini. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kenapa kok bisa closing? Karena kita follow up terus. Misalkan kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman harus terus belajar. Terus teman-teman juga, alhamdulillah sekarang sudah masuk ya dalam komunitas atau circle yang mendukung teman-teman di dunia digital marketing, yaitu Jabis. Teman-teman harus memiliki growth mindset ya, growth mindset. Kira di sini ada yang pernah ngiklan terus boncos nggak sih? Siapa di sini yang pernah ngiklan terus boncos? Siapa di sini yang pernah ngiklan terus boncos? Pasti saya yakin dari teman-teman di sini banyak banget yang iklan terus boncos. Tuh, waktu saat riset, waktu saat testing, seperti itu ya. Apalagi kalau produk baru, apalagi kalau temanya juga baru kayak gitu, teman-teman. Jadi itu sangat wajar. Nah, kemungkinan teman-teman yang boncos-boncos ini ya, dari awal itu ragu. Belum ngiklan itu udah punya pikiran. Waduh, ini nanti kalau saya ngiklan kalau boncos gimana? Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman punya pikiran kayak gitu, saya pastikan pasti boncos teman-teman karena dari pikiran kita sendiri yang mengatakan bahwa kita akan boncos nantinya gitu. Terus yang kedua adalah kurangnya konsisten, iklannya tuh sering mati. Nah, yang saya katakan dari awal tadi ya teman-teman ya, kalau ngiklan itu harus apa namanya? Nggak boleh mati mati hidup mati hidup mati hidup gitu nggak boleh, harus dikawal. Nah, tadi kan saya bilang tuh, kalau ngiklan itu harus dikawal, nggak bisa kalau ditinggal gitu. Jadi memang kuncinya adalah konsisten. Iklan jangan sampai mati-mati kayak gitu ya. Terus faktor eksternal. Nah, ini tuh kayaknya ini permasalahannya Pak Syarif tadi ya. Faktor eksternal, contohnya follow up, teknik closing kurang brutal kayak gitu. Nih, ini ada banyak nih contohnya.
terus nggak ada KPI ya, atau ukuran ukuran dari teman-teman ngiklan itu tujuannya apa dulu, untuk memperkenalkan produknya kah, atau untuk interaksinya kah, atau untuk penjualannya kah, itu harus jelas dulu teman-teman. Ada yang namanya ukuran, indikatornya ya, ada KPI-nya. Teman-teman harus pastikan dulu ngiklan itu apa tujuannya. Lalu di sini mungkin dari teman-teman juga ada yang males belajar mengenai teknik. Nah, itu nggak bisa tuh kayak gitu. Teman-teman harus mau ya, harus mau belajar, harus mau sharing sama kita di sini, misalkan gitu. Terus di sini juga mungkin teman-teman pernah risetnya kurang maksimal. Nah, tadi yang apa permasalahannya Pak Ardi tadi ya, Pak Ardiansyah, kurangnya riset seperti itu. Mungkin kurangnya riset, makanya tidak tertarget gitu. Terus anggarannya juga dinaik turunkan tanpa adanya evaluasi. Jadi sekarang 50.000, besok tak naikkan jadi 150, besoknya tak turunkan jadi 20.000, misalkan kayak gitu. Ngawur pokoknya ya. Nah itu nggak boleh teman-teman. Itu ada tipsnya sendiri, ada caranya sendiri teman-teman untuk memainkan anggaran gitu. Nah, tidak optimasi platform media sosial sebelum ngiklan ini wajib banget ya teman-teman ya, harus punya Instagram atau TikTok. Ya nggak harus punya Instagram, misalkan mau fokusnya di TikTok aja boleh, atau Mbak aku selama ini pakai Instagram dulu, TikToknya masih belum, nggak apa-apa, pokoknya salah satu harus ada. Kenapa? Karena biar kita tuh punya portofolio gitu loh teman-teman, yang bisa kita tunjukkan ke calon customer nantinya, seperti itu ya, untuk menambah kepercayaan dari si calon customer. Nah, yang terakhir adalah konten dan copywriting yang tidak terstruktur. Nah, di sini mungkin beberapa dari teman-teman ada yang menyepelekan ini. Saya dulu seperti itu soalnya. Apa sih konten itu nggak penting, pokoknya produk saya bagus. Pokoknya apa namanya, saya percaya produk saya ini bagus, saya nggak peduli kontennya kayak gimana, copywritingnya kayak gimana, pokoknya saya ngiklan. Nah itu nggak boleh teman-teman. Kenapa? Karena konten dan copywriting adalah media untuk menyampaikan value kita, value produk kita, atau value jasa kita, teman-teman. Jadi harus sangat-sangat terstruktur ya. Entah itu teman-teman mau pakai gambar, entah itu mau pakai video bebas. Seperti itu. Pokoknya dikemas secara rapi, secara mungkin. Nah, semenarik mungkin nih teman-teman harus mengemas itu. Nah, ini sebetulnya kita juga punya e-course teman-teman ya, Facebook Ads dan Jago JS Dealmaker. Kita sebetulnya ada bukunya, tapi bukunya udah habis, kita nggak produk lagi, nggak produksi lagi, adanya e-course. Nah, teman-teman yang misalkan mau tanyakan pada diri teman-teman ya, untuk jawabannya itu apa? Yang pertama adalah apa yang akan Anda jual. Di sini siapa yang mau? Oke, ini saya lanjut. Nah, nanti teman-teman, ini habis ini kita praktek ya teman-teman ya, biar nggak terlalu banyak teori. Saya yakin nanti teman-teman ngantuk nanti ya. Ini tiga struktur Facebook Ad. Nah, teman-teman kalau ngiklan itu ada tiga struktur. Ada set campaign, ada ad set, sama set iklan. Set campaign itu nanti ada 6 ya. Nanti saya jelaskan waktu praktek. Nanti itu jadi teman-teman ngiklan itu harus ada tujuannya. Bukan bukan cuma asal ngiklan, tapi ada tujuannya teman-teman. Itu ada 6 tujuannya. Nanti saya jelaskan ya. Terus yang kedua adalah ad set ya. Adset itu teman-teman harus punya target audiensnya kayak apa. Misalkan kayak Kak Nur tadi ya, rumahnya 350 juta. Berarti nanti targetnya adalah apa? Ibu rumah tangga atau PNS atau guru atau apa. Itu harus ada target marketnya. Harus didetailkan sedetail mungkin. Terus habis itu nanti mau ngiklannya di daerah mana, di wilayah mana. Kak Nur, Palembang. Palembang, Masya Allah, Palembang. Oke, berarti nanti targetnya adalah orang Palembang. Misalkan seperti itu harus ada tuh targetnya. Terus usianya berapa sampai berapa? Kayak gitu, itu harus ada. Terus yang terakhir adalah set iklan. Nah, set iklan ini nanti teman-teman harus nanti sangat-sangat mematangkan ya, yaitu konten. Konten, copywriting ya, gambar boleh, video boleh, terserah. Itu harus ada dulu. Ini flow-nya.
Mbak Nisa tetap di sini ya, karena saya ditemani sama Mbak Nisa ya. Saya nggak bisa ini apa? Ya. Yang zuhur ini beberapa kota udah zuhur ya, teman-teman ya. Nah, ini judulnya teman-teman. Ya. Iklannya tadi Mbak Nesia ya itu masuk ke kolam. Ini iklannya cuma 2 juta, tapi saya omsetnya lebih dari 2 juta ya. Lebih dari 30-an lah kalau nggak salah. Nah, di sini kita buat event. Habis itu kita ada Zoom. Nah, di sini teman-teman nanti bisa pakai link ID TikTok atau Instagram. Nah, ini flow-nya, teman-teman. Jadi kalau Anda mau dapat 1.000 database, ya, nah Anda harus ngiklan. Nah, salah satu iklan yang disampaikan Mbak Nisa tadi, hasilnya ini teman-teman. Hasilnya ini. Nah, selanjutnya teman-teman nanti langsung ke buat iklan. Nah, nanti data ini dikelola. Gitu, seperti itu kira-kira. Ya, silakan ada yang tanyakan monggo. Ya. Nah, sekaligus saya mau kenalan dulu teman-teman. Di sini ini nanti Mas Anas. Mas Anas ini dia bisa menghasilkan 100 juta ya hanya dengan teknik seperti ini teman-teman ya seperti, seperti ini nanti tak share rahasianya tapi sebelum itu saya mau kenalan dulu terkait tentang Jabis itu apa sih gitu kan. Nah, seperti biasa teman-teman, 3 kunci sukses digital marketing ya. Di sini harus punya mentor, itu yang pertama teman-teman. Kedua harus punya ilmu digital marketing, kedua harus punya komunitas. Nah, teman-teman ya, di sini yang baru kenal Jabis atau baru pertama kali ikut Zoom coba katakan saya coba, saya gitu coba. Nah, oke. Coba yang baru ikut Zoom ini coba. Nah, nah ini yang kedua ilmu, yang ketiga adalah kurikulum. Nah, ini teman-teman. Nah, di Jabis itu ada kelas malam. Nah, ini sekarang ada kelas pagi sama kelas malam. Teman-teman kalau mau belajar, ikutin aja kelas pagi. Nanti malam kita ada lagi, nah yang isi Mas Vita Jayasala itu keren banget materinya ya. Jangan lupa siapin kopi nanti malam untuk belajar. Terus teman-teman ada kelas leadership talk mingguan. Kita ada kelas mingguan yang ikut mentoring, dapat kelas ini. Habis itu nanti ada kelas mentoring kelas ya. Terus di sini ada mentoring bisnis tahun, ada mastermind. Nah, mastermind ini luar biasa nih omsetnya ya. Ini omsetnya miliaran lah itu ya. Ada Mas Adam di sini, ada Master Sul, banyak tuh. Ada 5 orang di sini saat ini yang ikut mastermind ini ya. Oke. Intinya di sini teman-teman kurikulumnya satu, ya kan. Anda harus pinter mengundang orang. Kedua, Anda harus pinter mengclosing. Ketiga, Anda harus pinter CRM. Ini di situ. Jadi kalau teman-teman saat ini tidak bisa mengundang orang, masalah tuh bisnis teman-teman, serius. Ya. Nah, ini salah satunya ya teman-teman ya. Di Jabis ini ada namanya 5C, jago iklan, jago konten, jago closing, jago CRM. Nah, seperti itu ya. Nah, itu sekitar pengalaman saya. Nah, ini salah satu teman-teman, kenapa kita harus belajar? Nah, ini salah satu mentor saya teman-teman ya. Saya belajar. Teman-teman intinya harus punya mentor. Teman-teman harus ikut kelas mentoring lah, dimanapun berada ya. Nggak harus ke Jabis ya, teman-teman bisa di luar sana boleh. Yang penting harus ikut mentoring, karena itu kunci sukses yang saya temui di mitra-mitra saya, bahkan alumni-alumni Jabis, Mas Anas, Pak Prabowo, Mas Salim, yang saya sebutin tadi, dia adalah alumni-alumni Jabis yang ikut mentoring, teman-teman ya. Ya, saya aja lebih dari 1 miliar ikut belajar di luar ya. Saya belajar sama Pak Armala, Ari Ginanjar, Dewa Eka, Mane Rezeki, Pak Mardigu. Saya belajar teman-teman. Ya. Nah, intinya apa teman-teman? Intinya Anda harus punya mentor. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Nah, ini teman-teman yang mau dapat slide-nya Mas Mbak Nesa, ada yang mau nggak kira-kira? Coba komen mau gitu. Ada yang mau nggak? Mbak Nesa syaratnya apa Mbak Nesa kalau dikasih slide? Ada yang mau nggak coba? Syaratnya satu teman-teman ya. Eh, Nanti ya surprise ya. Habis ini tak jelasin syaratnya ya. Nah, oke. Terus komunitas, pentingnya komunitas. Nah, mastermind ini salah satu mastermind ya. Ada Mas Adam di sini. Ada Mas Adam nggak di sini? Mas Adam ini salah satu alumni mastermind kita ya. Dia sekarang owner dari Raja. Jadi kalau udah level mastermind ini levelnya udah apa ya? Udah deep ya, dalam banget ya gitu ya. Mastermind Mas Adam ada nggak di sini, Mas Adam? Oke. Nah, oke, teman-teman. Saya akan bahas eh, 30 rahasia bagaimana Mas Anas in action mendapatkan 100 juta per bulan. Ini bukan pertama ya, per bulan. Ya. Ini ada 30 rahasia. Kalau ini dibongkar ini aduh,
Jadi kalau nggak menggoda nggak bisa. Ya. Yang kedua, konten wajib 30 menit untuk yang video ya, untuk yang video. Copywriting amati, punyanya orang amati, tiru tiru plug itu. Ya. Terus yang ketiga harus ada CTA-nya. Ya. Yang kelima, menggunakan auto reply WA CS biar cepat. 1 menit setelahnya CS langsung dibalas. Ya, kalau menggunakan CS. Memastikan jadi ambil promo di setiap akhir chat. Nah, gitu ya. Nah, ini penting nih. Ya kan? Di dalam skrip selalu disertakan pernyataan bahwa seat tinggal 2 misalkan ya. Seat tinggal 2 dan sebagainya. Ada promonya. Nah, jual produk yang harga di bawah 100.000. Ya kalau mau cepat 200 boleh, 200 sampai 100 boleh. Nah, masukkan ke WA group, close group. Nah, kalau memang mau supaya nggak banyak komplain misalkan ya. Karena ini kan sistemnya kan apa? eh, kita maintenance. Jam 9 malam wajib balik modal biaya iklan. Itu penting, teman. Ya kan? Ya, satu HP, satu produk biar lebih fokus. Fokus 24 jam semua dikerjakan sendiri. Testimoni brutal di komentar iklan. Nah, ini saya mungkin bisa diaktifkan lagi nanti untuk komentar iklan, ya. Nah, itu salah satunya teman-teman. Ya, untuk yang 10 selanjutnya ya, teman-teman nanti bisa apa nih, Mbak Nisa? Ya, saya mau sharing terkait tentang ini. Yang mau ikut mentoring siapa sih? Coba komen saya gitu, Mbak Nisa. Iya, betul. Teman-teman yang mau join mentoring kami bisa langsung Nah, chat. iya betul betul. Bentar, Nes. Nah, teman-teman, kita ada grup ngiklan. Itu isinya adalah sekitar 20 rekaman video ya. Mentoring ya kan. Yang mau saya masukin grup siapa coba? Nah, ini teman-teman ya. Isinya tuh lengkap video nih. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman isinya ya. Ini. Nah, ini lengkap. Jadi di sini ada grup, di deskripsi ada. Nah, teman-teman silakan lengkap. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa cek ya. Nah, ini ya. Nah, ini seperti ini. Lengkap. Nah, lengkap. Nah, teman-teman nanti bisa join. Bisa join grup. Ada yang mau join grup nggak kira-kira? Dari 20 orang nih, coba saya bantu. Rekamannya lengkap, plus nanti ada e-course-nya, teman-teman. E-course jagung iklan ya. Seperti Mbak Nisa tadi bisa dipresentasikan Mbak Nisa yang apa tadi? Ya, coba ya. Silakan teman-teman. Yang e-course-nya tadi Mbak Nisa. Ya, silakan teman-teman. Yang mau coba, yang mau. Nah, coba komen mau. Nah, jadi goal dari kelas Jabis satu, nyari mitra, nyari affiliate, nyari partner. Jadi saya ini membuat kelas pagi ini itu memang nyari partner, nyari orang yang serius, gitu ya. Nah, baru ketika teman-teman jadi partner, teman-teman nanti akan contoh ini ada Sidik Jari, ada Hikmah Jabis, ada Alzena. Ini saya bongkar semua rahasianya kalau mau teman-teman. Ya, jadi saya ngelola sekitar 10 brand ya yang saat ini kita maintenance mulai dari IG-nya, strateginya, marketingnya gitu kan. Nah, Mbak Feriani bisa on cam nggak? Mau tak jelasin. Mbak Feriani mana Mbak Feriani? Nah, Mbak Feriani, nah, gini teman-teman. Kenapa kok saya sarankan untuk jadi mitra gitu kan? Karena kalau teman-teman ikut mentoring cuma salah satu, tanggung gitu loh. Ya, serius. Jadi kalau teman-teman mentoringnya itu hanya mentoring terkait tentang apa? Tentang Facebook tuh. Padahal masih ada tentang eh, lapis. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mau hadir. Terima kasih Pak Ardi, terima kasih Pak Aryo, terima kasih semuanya yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu-satu ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu. Selamat beristirahat. Nah, sampai bertemu lagi di Zoom selanjutnya. Nanti malam ada, besok pagi juga ada ya teman-teman ya. Nanti malam Oke. ini FGS. Ya. Oh, FCS, bentar malam. Ya. Ya. Mantap. Oke, teman-teman, terima kasih. Saya izin untuk live ya. Saya tutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.